got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the block. Nah, teman-teman, materi yang bakal aku bahas kali ini adalah tentang pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Kira-kira ada yang tahu nggak nih pemberontakan PKI Madiun itu apa? Peristiwa Madiun 1948 adalah konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri yaitu Front Demokrasi Rakyat atau FDR selama Revolusi Nasional Indonesia. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan Pesindo. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Yang ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Tujuan adanya pemberontakan ini, yang pertama membentuk negara Republik Indonesia Soviet, yang kedua mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, yang ketiga mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Di sini ada beberapa tokoh pemberontakan PKI Madiun. Ada Musso, Amir Syarifuddin, Kolonel Dahlan, DN Aidit, Misbah, Alimin Prawirodirjo, Darsono, Semaun, Heng Sneflit, Abdul Latif, Hendra Diningrat, Utmomo Ramelan. Sejarah pemberontakan. PKI Madiun tidak terlepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat kesepakatan Perjanjian Renville pada tahun 1948. Dari Perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Karena hal inilah, Kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan dan digantikan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Amir Syarifuddin yang tidak sejalan dengan Kabinet Hatta membentuk Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 28 Juni 1948. FDR menjadi pemersatu komunis dan sosialis kiri seperti Partai PKI, PSI, Pesindo, PBI, dan Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, FDR mengarah ke organisasi ilegal. Keanggotaannya FDR berkembang pesat dengan unsur buruh dan militer berhaluan komunis yang tidak terlatih. Situasi semakin memuncak ketika muncul isu rera untuk mengurangi jumlah anggota militer. Kembalinya Musso dari Uni Soviet. Situasi semakin memanas ketika Musso yang sebelumnya belajar di Uni Soviet kembali ke Indonesia. Sekembalinya dari Uni Soviet, Musso bergabung bersama Amir Syarifuddin dan melakukan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan ideologi komunisme. Memasuki September 1948, pemerintah dan golongan sayap kiri melancarkan aksi saling culik hingga Madiun menjadi wilayah terakhir dari FDR. Hal ini berakibat pada pecahnya FDR lokal Madiun pada 18 September 1948. Pukul 3 pagi, 18 September 1948, FDR merebut tempat-tempat sentral seperti pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono.
Dalam upaya ini, korban jatuh 2 perwira dan 4 orang terluka. Dalam hitungan jam, separuh kota Madiun mampu dikuasai. Mendengar apa yang terjadi di Madiun, Musso dan Amir menuju ke Madiun untuk berdiskusi dengan Sumarsono, Setyajid, dan Wikana. Soekarno merespon usaha pemberontakan ini dengan menyatakan bahwa pemberontakan Madiun merupakan usaha membentuk negara Republik Soviet Indonesia pada 19 September 1948. Pada malam yang sama, Musso menyatakan perang terhadap Indonesia dan menuding Soekarno dan Hatta sebagai budak imperialisme Amerika dan pengedar Romusa. FDR berusaha berdamai dan akhir pemberontakan PKI Madiun. Tampaknya, beberapa pemimpin FDR tidak sejalan dengan gerakan Musso dan bersedia berdamai dengan pemerintahan Indonesia. Namun, keadaan ini justru dimanfaatkan pemerintah untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Soekarno mengirim pasukan Siliwangi untuk menguasai Madiun guna menghindari konflik. FDR atau PKI pun melarikan diri ke pegunungan di sekitar Madiun. Di bawah komando Amir, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan, tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Akan tetapi, desa tersebut telah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono. Pada 28 Oktober 1948, pemerintah menangkap 1.500 orang. Musso berhasil ditembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948 ketika sedang bersembunyi di kamar kecil. Pada 29 November 1948, Djoko Sujono dan Maruto Darusman juga ditangkap. Amir pun tak luput ikut tertangkap pada 4 Desember 1948. Amir, Maruto, Djoko Supripno, dan tokoh FDR lain dieksekusi pada 19 Desember 1948. Hal itu menjadi tanda pemberontakan berhasil dipadamkan. Disebutkan jumlah korban dari peristiwa PKI Madiun diperkirakan sekitar 24.000 orang. Sebanyak 8.000 orang diantaranya dari Madiun, 4.000 di Cepu, dan 12.000 di Ponorogo. Pemberontakan ini juga menewaskan Gubernur Jawa Timur saat itu, R.M. Suryo, serta beberapa tokoh lainnya. Upaya pemerintah dalam pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhirinya. Di antaranya, 1. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintah Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan penumpasan dibantu para santri. Dari pemberontakan PKI Madiun ini, ada beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama, pembangunan terganggu. Yang kedua, banyak masyarakat yang merasa tidak aman. Yang ketiga, banyak masyarakat yang meninggal dunia. Dan yang keempat, aktivitas terganggu.